Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Serta tidak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya Yaumul Qiyamah. Amin. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kan kita pemuda-pemuda semua, pemuda-pemuda yang aktif di dalam Islam, pemuda-pemuda yang berjihad di dalam Islam, dalam ilmu, memperjuangkan Islam dan lain sebagainya. Kita harus bersemangat sebagai pemuda selagi umur kita masih baru saja menaiki umur yang lebih akan sebentar lagi akan menaiki umur yang lebih tinggi lagi, dan kita tidak akan menjadi pemuda lagi. Maka dari itu kita banyak-banyakkan ilmu, kita banyak-banyakkan ibadah agar kita benar-benar memegang tonggak estafet ke depannya, yaitu buat negara ataupun agama kita, agama Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema pemuda yang dirindukan oleh surga. Siapakah pemuda itu? Ada yang tahu siapa pemuda-pemuda yang dirindukan oleh surga? Apakah pemuda masjid? Belum tentu. Apakah pemuda desa? Belum juga tentu juga. Apakah pemuda dan olahraga? Kementerian Pemuda dan Olahraga? Bukan, jelas bukan. Pemuda yang dirindukan oleh surga adalah pemuda dalam kisah yang nanti saya akan bahas, yaitu pemuda yang bisa menerima takdir, bisa ikhlas, bisa sabar dalam segala bentuk ujiannya. Kita harus pemuda yang bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menaati perintah Allah, mengamalkan ajaran-ajaran Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyebarluaskan kepada umat Islam sekalian. Dalam kisah yang saya akan ceritakan, yaitu tentang sahabat Nabi, miris sekali saya pertama kali mendengar kisah ini, sangat miris. Bagaimana tidak, pemuda yang tidak punya orang tua, pemuda yang fakir, pemuda yang pendek, jelek, dia tidak tahu orang tuanya siapa, bahkan orang-orang sekitarnya pun mengucilkannya. Ada yang tahu siapa sahabat Nabi itu? Ya, betul, Julaibib. Julaibib tidak punya nasab, Julaibib tidak punya suku, jadi dia independen sendiri. Bayangkan, kita satu orang hidup dikucilkan dalam sebuah kelompok, bagaimana rasanya?
Subhanallah, atas izin Allah Julaibib kuat, Julaibib pasrah kepada Allah. Di dalam Madinah atau Yasrib, orang yang tidak mempunyai suku atau nasab itu adalah cacat sosial yang berat. Bisa bayangkan sendiri, kita di kehidupan modern ini sendiri aja dikucilkan satu keluarga saja atau satu kumpulan, rasanya itu seperti kita jatuh banget. Tapi tidak buat Julaibib. Julaibib pemuda yang sangat luar biasa. Saya terkagum-kagum mendengar kisah tentang Julaibib. Bagi masyarakat Yastrib atau Madinah, tidak punya nasab dan suku merupakan cacat sosial yang sangat berat. Sampai-sampai pemimpin Bani Aslam, Abu Barzah, mengatakan tentang Julaibib, jangan sampai Julaibib masuk di antara kalian. Apabila dia melakukan itu, demi Allah, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya. Namun, jika Allah menurunkan kehendak, tidak ada satupun yang menghalangi Julaibib. Julaibib menerima hidayah. Beliau sholat dan perang berada pada shaf paling depan. Meski orang memperlakukan dia tidak ada, namun tak demikian dengan Rasulullah SAW. Julaibib yang tinggal di sofa tempat orang-orang fakir, suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. Julaibib, tidaklah engkau menikah? Julaibib menjawab tanpa ada kesan menyesal diri dan menyalahkan takdir Allah. Ya Rasul, siapa orang tua yang mau menikahkan putrinya kepadaku ya Rasul? Rasul pun seketika menggapit tangan Julaibib dan membawa ke rumah pemimpin Ansor. Lalu mengatakan kepada pemilik rumah, aku akan menikahkan putrimu dengan wajah yang berseri-seri. Tuan rumah mengatakan, sungguh indah dan barokahnya. Pemilik rumah mengira putrinya dilamar Rasulullah. Rasulullah pun berkata, namun bukan untukku. Kupinang putrimu untuk Julaibib. Tuan rumah kaget mendengar nama Julaibib. Dengan helaan nafas yang berat, ya Rasul, saya harus mempertimbangkan dengan istri saya. Sang putri yang mendengar pembincangan itu lalu berkata dengan anggun, apakah kalian menolak permintaan dari Rasul? Demi Allah, kirimkan aku kepadanya. Dan demi Allah kepada Rasul yang meminta, maka tiada dia memberikan kehancuran dan kerugian kepada sang gadis yang soleh. Sang gadis yang soleh lalu membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya tetap menetapkan suatu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat sesat. Subhanallah, sungguh mengejutkan jawaban dari putri pemilik rumah itu.
Rasul pun berdoa untuk sang gadis solehah tersebut. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, lebihkanlah yang penuh barokah, jangan jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Kita belajar dari kisah Julaibib untuk tidak meratapi diri sendiri dan tidak menyalahkan takdir yang selalu pasrah kepada Allah. Dan kita selalu pasrah kepada Allah dan taat kepada Allah. Dan Rasul telah mudah pada Allah dan Rasulnya. Tidak mudah hidup menjadi Julaibib, hidup dalam pilihan terbatas. Memang pasti ada batas-batasan manusiawi yang tidak kita lampaui. Tapi jika kita taat kepada Allah, jangan khawatir. Maka benar doa Nabi Allah kabulkan jalan keluar bagi Julaibib. Pasangan mulia yang tidak setara status sosial ini tidak dititah, tidak ditakdirkan terlalu lama. Julaibib meninggal saat perang. Beliau meninggal syahid saat perang. Meski istri soleh, akan tetapi Julaibib dirindukan oleh bidadari-bidadari di surga. Dia dihajatkan di langit meski tercibir di bumi. Dia lebih pantas di surga daripada di bumi. Dunia tidak adil kepadanya. Saat Julaibib gugur, Rasulullah SAW sangat bersedih. Meski begitu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya. Rasul bertanya kepada sahabatnya di akhir pertempuran, apakah kalian kehilangan seseorang? Sahabat-sahabat pun menjawab, tidak ada ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kedua kalinya, apakah kalian kehilangan seseorang? Sahabat pun sedikit was-was dan menengok ke kanan ke kiri. Sahabat-sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Rasul pun berkata, aku kehilangan Julaibib. Pada saat itu sahabat-sahabat terkejut separuh. Dikatakan, sahabat terheran-heran. Subhanallah. Dalam kisah ini kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya dari kisah Julaibib ini. Julaibib yang berasal tidak punya suku, tidak punya keluarga, tidak punya nasab, fakir, miskin, dihujat, dikucilkan, tidak punya teman, tidur berdasarkan bantal tangan, lantai pasir, dan segala kekurangannya. Allah mudahkan Julaibib masuk surga dan dipastikan surga merindukan Julaibib. Kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari kisah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.